Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sebagaimana kita maklumi, kebodohan adalah kurangnya kecerdasan, fakir pemahaman, dan miskinnya kepekaan. Karena keengganan memperoleh pengetahuan yang mungkin saja dinilai bertentangan dengan kepercayaan teguh awal seseorang, sehingga melahirkan konsepsi bias tentang dunia yang nyata yang ada di hadapannya. Dan ini yang acap kali sering terjadi, menolak untuk terus belajar, baik dari pengalaman sendiri maupun pengalaman dari orang lain, juga pengalaman dari dunia literatur, baik fiksi dan non-fiksi. Karena terlalu nyaman dan aman berumah di dalam kebodohannya, sudah merasa penuh dan utuh. Terkadang dalam menghadapi orang seperti ini, sebaiknya memang lebih baik tetap diam dan mendengarkan sambil sebisa mungkin untuk tetap tersenyum. Sebab dengan diam kita akan mendapatkan kekuatan batin yang sangat luar biasa hasilnya, tanpa harus memiliki ajian ataupun ajimat dan lain-lain. Apa sesungguhnya manfaat daripada ilmu diam ini? Ilmu diam adalah untuk menyatukan semua energi pikiran, energi perasaan, energi batin, dan energi ruh yang ada pada tiap-tiap diri kita, dan mengarahkannya langsung dari semua energi yang kita miliki kepada satu tujuan tunggal. Jadi diam di sini berarti memusatkan kemampuan intelektual kepada satu tujuan pusat, yaitu kesadaran tunggal ilahiyah. Diam adalah penggalian mental yang intensif, pencarian pengertian yang didukung oleh kehendak yang tidak tertahankan, dan suatu penggabungan energi ke dalam satu ikatan yang sangat sederhana. Diam itu ibarat menggabungkan lidi dalam satu ikatan sapu yang kuat dan tidak bisa dipatahkan. Juga bisa pula diibaratkan kumpulan sinar yang ada di alam semesta batin kita menjadi sinar laser yang sangat kecil, namun efeknya akan memiliki kekuatan untuk menembus semua kekuatan yang ada di alam semesta ini. Karena zikir diam ini adalah untuk menyelaraskan semua indera, emosi, pikiran, bahkan seluruh proses fisik dan biologis tubuh, dan dibawa ke satu pusat kesatuan dan dipusatkan ke satu tujuan tunggal. Maka dibutuhkan latihan. Biasanya hidup sehari-hari kita diisi dengan pikiran, hati, emosi, keinginan, dan harapan yang tidak fokus. Saudaraku sang sejati, mulailah dari sekarang untuk menyelidiki tujuan hidup, cara hidup, proses hidup, dan akibatnya, yaitu hasil dari hidup kita ini. Untuk mengerti tujuan hidup, maka kita harus belajar dari semua sumber pengetahuan yang ada di dalam dunia batin, rasa, jiwa, dan dunia pikiran kita sendiri. Prakteknya adalah dengan zikir diam, untuk mengakses pengetahuan yang telah berada di dalam diri kita ini. Makanya kita perlu untuk melatihnya, misalnya sehabis sholat fardu, atau setidaknya di saat ada waktu senggang setiap hari, sampai pada akhirnya bila sudah mahir, maka akan berlanjut kepada kesadaran 24 jam tanpa pernah lalai sedikit pun. Ilmu diam merupakan keterampilan yang harus dipraktekkan. Biarpun seseorang itu dikatakan sudah memiliki bakat alamiah, yaitu memiliki kelebihan supranatural atau menjadi manusia yang sakti sekalipun, namun jika tidak dilatih, maka akhirnya kemampuannya menjadi tumpul. Apa objek dari zikir diam yang sebenarnya? Pertanyaan seperti ini biasanya seringkali dilontarkan, mengingat biasanya meskipun mata kita memandang ke satu titik, namun mata batin kita masih membayangkan hal-hal yang lain. Dalam diam,
mata fisik dan mata batin kita harus menyatu dalam satu objek. Diam adalah makom diri sejati kita. Kita tidak perlu membayangkan hal-hal yang abstrak, misalnya Tuhan. Itu sama sekali bersalahan dengan keilmuan tasawuf. Sebab Tuhan itu tidak akan dapat terjangkau dengan apapun juga. Apa yang terlihat, apa yang terlintas, apa yang terdengar, ataupun yang terasa itu bukan Tuhan. Fahami sifatnya yang sudah laisa kamitslihi syai'un. Itulah sebabnya kita diminta untuk mengenal diri kita sendiri agar kita mampu mengenal Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh para arifin billah, kenalilah dirimu sendiri. Jadi ilmu diam selain merupakan kekuatan seseorang untuk menyatukan pikiran ke satu titik tujuan, juga sebuah penggalian intensif menuju diri sejati kita. Bagaimana kita bisa mengenal ruh kita sendiri yang ada di dalam badan kita ini. Sebab ruh itulah yang menjadi pengendali raga. Ruh inilah yang bisa memiliki kekuatan untuk menyatukan diri dengan semua energi yang ada di alam semesta ini. Karena pada hakikatnya antara ruh diri sejati ini, kita dengan ruh alam semesta itu satu dan menunggal dari yang maha tunggal. Ilmu diam akan lebih mudah tercapai bila kita mengurangi makan, minum, seks, dan tidak tidur di malam hari. Di dalam masyarakat Jawa kita mengenal kegiatan untuk mengendalikan indera, pikiran, dan emosi dengan istilah laku tapa brata. Laku ini akan menghasilkan kekuatan dan intensitas spiritual hingga mencapai derajat manusia yang sangat tinggi. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang tidak mampu untuk menahan keinginan, misalnya bersengkama saat melihat lawan jenisnya, makan saat lapar, minum di saat haus, dan tidur di saat ia mengantuk. Binatang hanya mampu menuruti kehendak instingnya belaka tanpa bisa mengerem kehendaknya. Sedangkan bagi manusia yang hanya menuruti hasrat biologisnya tanpa berkeinginan untuk melatih batinnya, mohon maaf, levelnya tiada berbeda dengan binatang. Ilmu diam yang dilaksanakan secara istiqomah berarti ia telah menangguhkan kebahagiaan yang sifatnya sementara dan tidak abadi untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan kekal. Apa tanda-tanda seseorang yang sudah berhasil dalam diamnya? Jelas, hidupnya akan tenang karena sudah tahu tujuan hidupnya yang sejati. Sekarang, ia hanya menurut kehendak Tuhannya sebagai inti daripada ibadahnya. Hidup yang tenang karena tidak terganggu oleh bias pelangi kenyataan yang palsu, berubah-ubah, dan sementara. Hatinya sabar, ikhlas, dan pasrah. Dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, namun menomorsatukan orang lain, masyarakat, dan umat manusia secara keseluruhan. Mata batinnya sangat tajam untuk melihat tanda-tanda atau ilham dari Tuhannya. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.